Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan judul, di video kali ini kita akan membahas mengenai zat makanan. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus makan? Yap, karena semua makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengonsumsi makanan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu zat makanan? Jadi, zat makanan merupakan senyawa atau molekul kimia sebagai sumber energi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat hidup dengan baik. Jadi, salah satu cara manusia bertahan hidup adalah dengan mengonsumsi makanan. Kira-kira, zat makanan apa saja ya yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada karbohidrat. Secara umum, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Kira-kira makanan apa saja ya yang mengandung karbohidrat? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Ada jagung, nasi, gandum, kentang, pisang, ubi, dan lain-lain. Zat makanan yang berikutnya adalah vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dibasok dari makanan. Jadi, kita bisa mendapatkan vitamin dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kira-kira kita bisa mendapatkan pasokan vitamin dari makanan apa saja ya? Nah, berikut ini adalah contoh beberapa makanan yang mengandung berbagai vitamin, seperti jeruk yang mengandung vitamin C, wortel mengandung vitamin A, kemudian ada daging, ada oatmeal, ada kacang almond, ada ikan, sayur mayur, dan juga telur. Zat makanan yang berikutnya adalah protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, contoh dari beberapa makanan yang mengandung protein sendiri yaitu ada daging, kemudian ikan, telur, dan juga makanan seafood atau makanan laut. Tetapi perlu diingat juga ya teman-teman, bahwa dalam mengonsumsi makanan yang berprotein harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Zat makanan yang selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang ada juga fosforus serta nitrogen. Berikut ini adalah beberapa contoh makanan yang mengandung lemak. Ada alpukat, kacang-kacangan, ikan, telur, coklat, dan juga minyak. Zat makanan yang berikutnya adalah mineral. Mineral adalah unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fungsi yang diperlukan untuk hidup.
Beberapa contoh makanan yang mengandung berbagai mineral antara lain ada ikan salmon, rumput laut, buah semangka, gandum, dan pepaya. Serta masih banyak makanan-makanan lain yang mengandung mineral. Zat makanan yang terakhir adalah air. Air merupakan salah satu unsur penyusun tubuh manusia. Dengan persentase sekitar 70% di dalam tubuh manusia, air menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan hidup. Jadi, bisa diketahui ya bahwa sebagian besar penyusun tubuh manusia itu terdiri dari air. Dan air sangat penting bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup umat manusia yang ada di bumi. Nah, cukup sekian teman-teman pembahasan singkat mengenai zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.